Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Alfia dan rekan Saya Firdaus Prastiawan. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Sistem Kelistrikan dengan Pembangkit Tersebar. dengan topik pembahasan biomas atau biogas teknologi. Biomasa. Apa sih biomasa itu? Jadi biomasa adalah bahan organik yang dihasilkan melalui proses fotosintesis, baik berupa produk maupun buangan. Contoh biomasa antara lain ada tanaman, pepohonan, rumput, ubi, limbah pertanian, limbah hutan, tinja, dan kotoran ternak. Sumber daya biomasa tersendiri itu ada yang pertama, limbah industri dan kota. Yang kedua, tanaman energi. 3, sisa dan limbah pertanian. 4, residu dan limbah kehutanan. Proses produksi energi biomasa. Jadi proses produksi energi biomasa itu dikelompokkan menjadi proses biologis dan proses termokimia. Untuk proses biologis itu yang pertama, photofermentation. Proses produksi ini mengubah asam lemak volatil seperti asam asetat menjadi H2 dan CO2 menggunakan bakteri fotosintesis non-sulfur. Yang kedua, dark fermentation atau fermentasi gelap menggunakan bakteri anaerob untuk mendegradasi bahan organik tanpa adanya cahaya dan merupakan alternatif teknologi yang menarik. Yang ketiga, direct photolysis, biophotolysis, merupakan proses pemecah molekul air yang menjadi hidrogen dan oksigen dengan aksi enzim hidrogenase. Yang keempat, indirect biophotolysis, yang merupakan proses produksi hidrogen di mana elektron berasal dari senyawa organik yang tersimpan dalam pati, alga, dan glikogel dalam bakteri cyanobacteria. Yang kelima, biological water gas shift reaction, merupakan pengubah karbon monoksida menjadi karbon monoksida dan hidrogen melalui reaksi dengan air. Kemudian proses termokimia. Proses termokimia ada 4. Yang pertama, combustion atau pembakaran. Combustion atau pembakaran berarti membakar bahan organik. Teknologi ini menciptakan panas dan kemudian menghasilkan tenaga melalui uap. Yang kedua ada pirolisis. Pirolisis adalah penguraian biomasa karena panas pada suhu lebih dari 150 derajat Celcius. Yang ketiga, liquefaction. Liquefaction merupakan proses perubahan wujud dari gas ke cairan dengan proses kondensasi. Biasanya melalui pendinginan atau perubahan dari padat ke cairan dengan peleburan. Yang terakhir, gasification. Gasification biomasa adalah proses konversi bahan selulosa dalam suatu reaktor gasifikasi atau gasifer menjadi bahan bakar. Estimasi biomasa. Jumlah biomasa yang digunakan per tahun di negara atau wilayah tertentu dipengaruhi faktor-faktor seperti perbedaan regional dalam iklim dan geografi, ketersediaan sumber daya musiman, perbedaan dalam kelompok pendapatan penggunaan. Dalam statistik tidak tersedia sehingga sulit untuk menghitung jumlah biomasa yang digunakan dan jumlah sektor pasukan tidak selalu ditentukan. Jadi faktor-faktor tersebut sangat mempengaruhi tingkat sumber daya biomasa. Biomass combustion atau pembakaran biomasa. Pembakaran biomasa adalah reaksi kimia di mana suatu zat atau bahan bakar bereaksi oksigen untuk menghasilkan energi panas. Produk utama meliputi air, karbon dioksida atau CO2, nitrogen oksida, dan sulfur oksida. Ini adalah gambar dari pembakaran biomasa. Sistem biomasa biasanya terdiri dari tungku tempat bahan bakar yang dibakar dan penukar panas. Udara atau air dapat bertindak sebagai media perpindahan panas
dan kombinasi beberapa tungku dan penukar panas yang biasa disebut dengan boiler. Kemudian hydrogen production from biomass atau produksi hidrogen dari biomasa. Pirolis adalah proses termokimia di mana biomasa dipanaskan hingga pada suhu 650 sampai 800 Kelvin pada tekanan 0,1 sampai 0,5 MPa atau megapascal tanpa adanya udara untuk diubah biomasa menjadi arang padat, minyak cair, dan senyawa gas. Hidrogen dapat diproduksi secara langsung melalui pirolisis cepat atau kilat dengan cara biomasa yang dipanaskan yang akan menghasilkan H2 ditambah karbon dioksida dan gas metana. Metana dan uap karbon hidrokarbon lainnya diproduksi seperti mereformasi uap untuk meningkatkan produksi hidrogen. Gas metana yang dicampur H2O akan menghasilkan karbon dioksida ditambah gas hidrogen. Untuk meningkatkan produksi hidrogen, karbon dioksida ditambah air akan menghasilkan karbon dioksida dan H2. Proses gasifikasi dapat diterapkan biomasa yang memiliki kadar air kurang dari 35%. Proses reaksi adalah sebagai berikut. Biomasa ditambah heat dan steam akan menghasilkan hidrogen, karbon dioksida, karbon monoksida, dan Gas metana yang ditambah hidrokarbon ringan dan berat dan arang. kemudian ada biogas teknologi atau teknologi biogas. Biogas merupakan produk hasil fermentasi karena bahan limbah biodegradable, aktivitas bakteri tanpa adanya oksigen. Proses ini dikenal dengan anaerobic digestion. Biodegradasi sendiri adalah penguraian hayati. Untuk combined heat and power, biasanya produksi listrik dan thermal energy tergantung pada jumlah biogas yang digunakan, efisiensi turbin gas, dan energi nilai kalor biogas. Jumlah biogas yang diproduksi bergantung pada biogas hasil dari bahan baku tertentu pada gilirannya, tergantung pada komposisi seperti kandungan lipid, karbohidrat, dan protein. Kemudian biogas composition atau komposisi biogas. Komposisi biogas sendiri ada beberapa, yaitu 50-75% CH4 ditambah 25-45% CO2 atau karbon dioksida, kemudian ditambah lagi 2-8% H2O. Kemudian ada sisanya hanya beberapa persen itu O2, N2, NH3, H2, dan H2S. Biogas terdiri dari kandungan energi biogas yang sangat bergantung pada biogas kandungan metana. Semakin tinggi kandungan metana, semakin tinggi nilai energinya. Itu nilai rata-rata kalor pada biogas berkisar antara 21 sampai 23,5 megajoule per meter kubik, sehingga 1 meter kubik biogas setara dengan 0,5 sampai 0,6 liter bahan bakar diesel atau sekitar 6 kilowatt per hour. Kemudian parameter operasi. Anaerobic digestion atau AD memiliki beberapa parameter operasi yang mempengaruhi jumlah produksi biogas. Sistem AD mengandung kurang dari 10% TS atau total solid. Padatan sedang mulai dari 15 hingga 12% dan sistem padat tinggi mulai 22 hingga 40%. AD dapat berlangsung di bawah dua kondisi suhu utama, yaitu suhu mesofilik yang berkisar 20-45 derajat Celcius dengan rata-rata 35 derajat Celcius, dan termofilik berkisar antara 50 dan 65 derajat Celcius dengan rata-rata 55 derajat Celcius. Berikut ini adalah gambaran umum pencernaan anaerobic digestion.
Yang pertama hidrolisis. Dari protein akan menjadi asam amino, lemak akan menjadi asam lemak, karbohidrat akan menjadi gula. Lalu pada proses asidogenesis, gula, asam lemak, dan asam amino berubah menjadi karbon asid alkohol, hidrogen karbon dioksida, dan amonia. Lalu pada proses asetogenesis berubah menjadi asid asetik, karbon dioksida, dan hidrogen. Pada proses metanogenesis akan berubah menjadi metana dan gas karbon dioksida. Berikut keuntungan dan kerugian teknologi biogas. Keuntungannya ada beberapa, yaitu yang pertama, dapat mengurangi efek rumah kaca dikarenakan biogas ramah lingkungan. Yang kedua, biogas bisa menjadi sebuah metode untuk pengolahan limbah. Yang ketiga, proses pembakaran yang tidak mengeluarkan asap. Yang terakhir, bisa mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, minyak bumi, batu bara, dan juga gas alam. Tentunya masih banyak lagi keuntungan yang didapat saat menggunakan teknologi biogas ini. Kerugiannya membutuhkan biaya yang relatif cukup tinggi, tidak bisa dikemas dalam sebuah tabung, dan dapat pengolahannya membutuhkan waktu yang relatif cukup lama. Biogas yang dihasilkan dari penguraian anaerobik dari limbah biodegradable sudah banyak keuntungan termasuk manfaat lingkungan dan sosial ekonomi bagi masyarakat, serta berkontribusi pada pengentasan kemiskinan energi. Kemudian aplikasi teknologi biogas. Bila gas sudah dibersihkan dari karbon dioksida, bahan bakar yang cukup homogen menghasilkan hingga 80% metana dengan kapasitas kalori lebih dari 25 MJ per meter kubik. Metana adalah komponen biogas terpenting yang terlibat dalam proses basen atau pembakaran. Sifat termodinamika CH4 pada suhu 273 Kelvin dan 101,325 PA adalah sebagai berikut. Yang pertama, panas jenis atau CP sama dengan 2165 kJ per kilogram Kelvin. Kemudian massa molar sebanyak 16,04 kg per KMO. Yang ketiga, densitas dengan total 0,75 kg per meter kubik. Yang kemudian konstanta gas individu atau R 0,518 kJ per kilogram Kelvin. Nilai kalori yang lebih rendah atau CL sebanyak 50.000 kJ per kilogram. Kemudian nilai kalori CLN sama dengan 36.000 kJ per meter kubik N. Biogas untuk mobilitas. Biogas juga bermanfaat di bidang mobilitas karena dapat digunakan sebagai bahan bakar gas alam kendaraan. Biometana jika digunakan dalam kendaraan dapat berkontribusi pada pengurangan lingkungan emisi gas rumah. Kemudian pembangkit listrik dan panas. Biogas memainkan peran penting dalam aplikasi stasioner, seperti dalam panas gabungan dan pembangkit listrik untuk menghasilkan listrik dan termal dengan efisiensi tingkat tinggi. Daya yang dihasilkan dapat disalurkan ke jaringan-jaringan atau dapat digunakan di luar jaringan aplikasi dengan memasok listrik secara otonom ke kawasan komersial dan industri. Atau dengan memberikan listrik ke pemukiman pedesaan atau daerah sulit atau secara finansial tidak ekonomis untuk tersambung ke jaringan listrik nasional. Biogas untuk jaringan gas bumi. Biogas juga dapat dimasukkan ke dalam jaringan gas alam jika diproses secara memadai ke kualitas yang tepat. Misalnya dapat dimurnikan menjadi biometana yang tinggi kandungan metana hingga 98%, karena biogas memiliki potensi energi yang besar. Keseimbangannya, karena jaringan gas alam dapat memainkan peran penting sebagai opsi penyimpanan jangka panjang energi terbarukan. Terima kasih. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.